petarung. Sebenarnya fighter itu bukan cuman di octagon, tapi ya di kehidupan sehari-hari juga. Jadi orang biasa pun yang bukan sebagai petarung di octagon, yang dia mau menjadi dirinya yang lebih baik, itu juga menurut saya udah cukup membuktikan bahwa dia fighter. MMA, saya hidup di dalam MMA dan saya setiap hari ya berlatih untuk menjadi lebih baik aja. MMA udah menjadi bagian dari diri saya dan itu udah lebih disebut passion kali ya, passion, bagian dari hidup saya. Kalau dibilang saya dikenalnya secara oktagon ganas, menurut saya pribadi orang-orang di sekitar saya sih justru menganggap saya sebagai fighter yang bertampang tidak ganas, karena kalau kita boleh bandingin dengan fighter-fighter lain di ruang cage gitu ya, saya juga ngeliat, wih kok mukanya serem-serem semua gitu. Saya sangat dekat dengan keluarga, terutama ibu saya, karena ibu saya orang yang paling menginspirasi saya dan menjadi panutan saya. Kalau saya udah mendekati fight, biasanya ibu saya lebih mengerti kondisi saya. Saya biasanya bilang saya butuh waktu dan butuh space untuk saya sendiri. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari ya sebenarnya ya sama juga. Dia pasti juga deg-degan, takut itu ada. Tapi saya lihat ibu saya cukup kuat untuk menghadapi itu semua. Kalau respon keluarga besar ya tentu aja pasti, ngapain sih kamu fight, berantem di situ, luka babak belur. Ya ngeri-ngeri sedap lah kalau lagi saya tanding. Ya siapa sih orang yang tega ngeliatin orang yang disayang berantem pukul-pukulan gitu kan. Ya tapi balik lagi semua kan ke diri saya. Ini kan kemauan saya dan keluarga juga akhirnya mensupport juga. Untuk mencapai sesuatu menurut saya memang harus ada pengorbanannya dan setiap orang juga harus mengejar mimpi sih. Mimpi maksudnya mengejar impian yang dia miliki. Pengalaman pertama saya itu pas lagi lulus SMA. Itu pertama kali saya ikut Jiu-Jitsu. Jadi dulunya sebelum ikut Jiu-Jitsu saya ikut Taekwondo. Kemudian kebetulan Sabam atau guru yang mengajarkan saya Taekwondo itu sudah kenal dengan Pak Max. Dan saya diajaklah ke camp di WGP di Kelapa Gading. Nah dari situ saya baru join Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Kebetulan dulu saya SMA itu badan saya kecil sekali dan saya kurang kuat dalam fisik ya. Jadi memang dulu pas lagi saya awal-awal bergabung dalam Jiu-Jitsu, itu satu camp nggak ada yang saya bisa lawan. Maksudnya saya paling lemah di situ dan selalu saya kalahan. Tapi ya karena saya memang suka dan tujuan saya memang untuk belajar teknik. Jadi ya lama-lama saya berkembang. Selalu setiap ada teknik, setiap ada metode baru, saya selalu mengkritisi teknik tersebut. Jadi saya juga penasaran dengan teknik-teknik yang diberikan. Terkadang saya mencapai pencapaian tertentu yang misalnya, saya kira bisa teknik ini. Itu menurut saya juga sesuatu hal yang unik buat saya. Saya ingin menjadi diri saya yang lebih baik aja. Sejujurnya saya nggak ada kepikiran dari dulu kuliah dari SMA untuk jadi petarung seperti ini, nggak ada. Tapi ya hidup saya membawa saya ke sini dan saya bisa belajar banyak juga dari bela diri. Pagi saya suka ikut untuk
menjadi asisten private, kemudian dari situ saya mandi, lalu saya langsung berangkat kuliah, sore saya latihan lagi, baru pulang. Pada saat itu saya kebetulan memang sedang kuliah, dan saya kuliah dan ngekos. Nah dari situ pas di kosan saya menyediakan satu kettlebell dan satu matras. Kalau seandainya saya nggak pergi latihan, saya harus latihan fisik sendiri di dalam kos. Kebetulan saya kuliah pertama sistem informasi, jadi berhubungan dengan komputer, tapi ternyata setelah saya ikutin, ya itu bukan sebagai programmer, tapi ya udah saya jalanin aja. Kalau dibilang main game, sampai sekarang pun saya sebenarnya suka main game, ya kan. Memang dulu pas saya lagi SMA, saya hobi main ke warnet. Ya tentang perang, tentang fight, ya semua. Namanya laki-laki kan mainnya seputar itu. Pada 2012 itu pertama kali saya mendapatkan gold medal di Jakarta, pertandingan Jakarta. Kemudian juga ada pertandingan di Bali, itu saya mendapatkan sabuk emas pada saat itu 2012 melawan juara bertahan. Kemudian pada saat 13-14 saya sempat vakum bertanding karena ya kuliah juga sibuk. Kemudian 2015 saya ikut lagi bertanding dan menang. Tentu aja fighter-fighter di luar semua menginspirasi saya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kebetulan saya dengan Prof. Max Metino, ya beliau yang menjadi inspiratif saya di sini. Sangat dekat, karena ya saya setiap hari latihan di sini ya otomatis saya ketemu beliau hampir setiap hari. Pasti kalau yang namanya latihan pasti banyak kena omel. Ya paling sering soal makan, soal telat datang ke camp, ya kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan ya untuk jangan takut salah. Jadi kalau kita lagi sparring atau lagi apa, kita mencoba teknik itu lebih baik daripada kita takut salah. Jadi ya kita coba aja gitu tekniknya. Ya, pada saat itu saya mengalahkan Suwardi di event grappling. Ya, jadi berbeda dengan MMA, di grappling kita mengadakan submission aja. Jadi jelas menurut saya juga 2015 dan sekarang 2020 Suwardi juga memiliki waktu untuk berlatih lebih banyak lagi dan berkembang. Inspirasi saya juga, dan beliau juga buat saya orang yang lucu sih. Kalau sebenarnya kalau saya di luar misalnya di event grappling atau di event-event lain saya ketemu dengan beliau, ya saya menganggap dia sebagai senior saya. Karena menurut saya dia sudah terjun di dunia jiu-jitsu lebih lama dari saya, dunia silat juga sudah lebih lama dari saya. Ya beliau adalah seorang senior, dan kebetulan kalau di MMA menurut saya seorang legenda, karena ya terbukti kan beliau juara bertahan yang lama. Ya kita mah kalau ketemu ya ketawa-tawa bareng juga menurut saya sih. Ya sama itu ketawa-tawa aja, nggak. Ini sebagai pertandingan persahabatan, jadi siswa melawan senior gitu aja sih buat saya.
tantangan ya, tantangan. Bukan juara aja menurut saya, ya seorang legenda malah di Indonesia. Jadi ya udah memang sudah jalannya saya dan memang harus saya hadapi dengan 100%. Berlatih fisik, terus mempersiapkan mental juga. Kemudian ya makan, menjaga makan dan sebagainya sih. Apapun yang terjadi, selalu balik ke orang tua, ke mama saya. Ke papa, bukan mama aja ya, mama papa ya. Jadi sebandel-bandelnya anak, seberantakan-berantakannya, seapapun itu selalu balik ke orang tua. Ya impian saya semuanya ini saya memang ingin persembahkan untuk keluarga saya juga. Setiap orang tentu saja punya kelemahan, tapi kembali lagi jangan dipungkiri bahwa Suwardi juga berlatih untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Jadi ya saya juga harus siap dengan hal itu. Kita lihat aja nanti di atas oktagon kalau hal itu. Saya juga kan berlatih lebih keras juga. Ready to kill lah. Pasti saya akan habis-habisan di sana dan saya pasti menang. Kalau dalam hal itu saya pasti menang lawan Suwardi.